Desain dan analisis algoritma membahas tentang struktur kontrol percabangan menggunakan nested if dan switch case. Jadi di sini capaian pembelajaran yaitu mahasiswa memahami bentuk umum dan penggunaan struktur kondisi if bertingkat dan switch case. Jadi sub pokok bahasa nanti yang pertama itu adalah nested if, kemudian yang kedua adalah bentuk nested if, yang ketiga multi condition dan logical operator, yang keempat jenis operator logika, yang kelima konversi multi condition menjadi nested if, kemudian contoh program sederhana menggunakan nested if dan multi condition, dan yang terakhir seleksi menggunakan switch case. Nested if, perhatikan struktur dari if then dan if then else statement yang ada pada gambar ya. Jadi S adalah satu atau kelompok statement. Di dalam kelompok S mungkin terdapat statement if sehingga terjadi if secara berjenjang atau secara tersarang yang biasa disebut nested if atau nest ya. Nest sama dengan sarang. Jadi di gambar yang sebelah kiri itu ada kondisi di mana kondisi itu ada true dan false ya. Kemudian ada statement 1 dan statement 2. Itu struktur if then else. Kemudian yang sebelah kanan itu ada kondisi, ada true dan ada false ya, ada satu statement. Nah, dimana kalau satu statement itu struktur if then. Jadi secara sederhana itu if bersarang atau nested if adalah penggunaan struktur if di dalam if. Ini contoh bentuk nested if yang contoh pertama ya. Jadi contoh pertama ini ada konsentrasi di pseudocode-nya ya. Jadi yang tengah, yang tabel yang tengah ini ada kondisi 1 dan kondisi 2. Ya, di mana kondisi 2 ini ada di antara if dan and if begitu ya. Jadi yang dikasih warna itu ada if kondisi 2, if then, if itu ada di dalam kondisi pertama. Jadi kondisi 2 itu ada di dalam kondisi pertama. Jadi if 2 di dalam if kondisi 1. Di dalam flowchart-nya itu kalau kita lihat dari atas ya, ada kondisi 1. Jika salah maka akan masuk ke statement 2 dan and if atau selesai. Tapi jika dari kondisi 1 itu true, maka akan masuk ke kondisi 2. Dimana jika kondisi 2 itu jika false maka akan selesai, dan jika true maka akan masuk ke statement 1 dan selesai. Begitulah alur dari contoh yang pertama ini. Contoh yang kedua ini ada 3 statement. Jadi di dalam penggalan program ada statement 1, statement 2 dan statement 3. Kemudian kondisinya ada kondisi 1 dan kondisi 2. Nah, sekarang kita lihat di flowchart-nya. Jadi dari kondisi 1 jika dia false maka langsung ke statement 3 dan and if selesai. Dan jika di kondisi 1 dia true maka akan masuk ke kondisi 2, di mana kondisi 2 ada true dan false juga. Jadi jika dia false maka akan masuk ke statement 3 dan and if atau selesai. Dan jika kondisi 2-nya adalah true maka statement 1 dan selesai. Nah, dari contoh yang kedua ini kenapa disebut if bersarang ya? Jadi di dalam kondisi 1
itu ternyata ada kondisi 2 begitu. Jadi kondisi 2 ini bersarang begitu ya. Jadi if di dalam if. Nah, di dalam kondisi yang di dalam contoh yang ketiga ini ada 3 kondisi dan ada 5 statement. Jadi di sini ada note ya. Perhatikan posisi letak titik ya, titik and if atau akhir fungsi if dalam flowchart. Jadi di sini posisi ini sangat penting untuk menganalisa aliran, terutama untuk nested if yang kompleks atau untuk proses pengulangan yang bersifat rekursif ya. Rekursif itu pengulangan. Jadi banyaknya if ya, jika kita membuka if maka harus ditutup menggunakan and if. Jika dilihat dari flowchartnya, jadi ada kondisi 1. Jadi kondisi 1 jika false maka akan masuk ke kondisi 2. Jika kondisi 2 itu false akan masuk ke statement 5 dan selesai atau end if. Dan jika di dalam kondisi 3 itu true akan masuk ke statement 4 dan selesai. Kita kembali ke kondisi 1, jika true maka akan masuk ke statement 1 dan akan masuk ke kondisi 2. Di sini kondisi 2 ada true dan false. Jika true akan masuk ke statement 2, kemudian statement 3 dan selesai. Tetapi jika kondisi 2 itu false, maka akan masuk ke statement 3 dan selesai. Bentuk nested if yang keempat. Jadi di sini ada statement yang jumlahnya 6 ya. Kemudian kondisinya ada 3. Jadi jika dilihat di flowchartnya ya, di sini jika kondisi 1 itu true, maka akan masuk ke statement 1. Dan dari statement 1 akan masuk ke kondisi yang kedua. Jika kondisi 2 true, maka masuk statement 2 dan selesai. Dari statement 1, jika masuk ke kondisi 2 dan false, maka akan masuk ke statement 3 dan selesai. Ini akan berbeda jika kondisi 1 itu kondisinya false ya, hasilnya false, akan masuk ke kondisi 3, di mana jika kondisi 3 itu true akan masuk ke statement 4 dan statement 6 dan selesai. Dan jika kondisi 3 itu false maka akan masuk ke statement 5, statement 6 dan selesai. Contoh bentuk nested if yang kelima, di sini ada contoh kondisi ada 4 ya, ada 4 kondisi, kemudian 1 statement. Jadi statement ini dilaksanakan hanya bila keempat kondisi nilainya adalah benar atau true. Ya, di dalam pseudocode-nya ya, diperhatikan di dalam pseudocode-nya itu jumlah if itu sama dengan and if. Jadi yang dijelaskan di sebelumnya ya, jadi if akan berpasangan dengan and if. Jika di pseudocode-nya itu if-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya, ada 4 if. Maka di sini and if-nya juga ada 4 di bawah ya, ada and if, and if, and if, and if, ada 4 juga. Jadi di dalam flowchart ya, diperhatikan di dalam flowchart. Jadi kondisi pertama jika false maka selesai, dan jika true akan masuk ke kondisi 2. Kondisi 2 jika true akan masuk ke kondisi 3. Kondisi 3 jika true akan masuk ke kondisi 4. Dan jika kondisi 4 true akan masuk ke statement 1 dan and if ya, selesai. Jadi di sini diperhatikan itu ada pseudocode, ada penggalan program, ada flowchart. Jadi di sini if itu akan berpasangan dengan and if.
Kalau contoh yang di penggalan program itu kurung kurawal ya. Kurung kurawal jumlahnya yang dibuka harus sama dengan jumlah yang ditutup. Contoh yang keenam, bentuk nested ya. Di sini ada kondisi, ada 4 kondisi dan 5 statement. Jadi kondisi 1 nanti jika true akan masuk ke statement 1 dan and if. Kemudian jika false akan masuk ke kondisi 2, dan kondisi 2 jika true akan masuk ke statement 2 dan and if. Jika kondisi 2 false, maka akan masuk ke kondisi 3. Jika kondisi 3 true, akan masuk ke statement 3 dan and if. Jika kondisi 3 false, maka akan masuk ke kondisi 4. Dan jika kondisi 4 true, maka akan masuk ke statement 4 dan and if. Jika kondisi 4 false, maka akan masuk ke statement yang terakhir ya, statement 5 dan and if. Multi condition dan logical operator. Jadi kadang-kadang satu kondisi saja tidak cukup untuk menentukan suatu syarat, sehingga diperlukan 2 atau lebih kondisi. Untuk menggabungkan kondisi-kondisi tersebut digunakan operator logika yang disebut logical operator. Jadi di sini ada jenis operator logika, ada operator not, operator and, dan operator or. Operator not bukan digunakan untuk menggabungkan 2 kondisi, tapi bekerja sebagai pembalik nilai logika true menjadi false, false menjadi true, sehingga sering disebut unary operator. Jadi di sini ada nilai A dan nilai B, itu yang pertama ya. Kondisinya A sama dengan B. Jadi 5 sama dengan 2, itu nilainya false. Kemudian not A sama dengan B, itu sama maksudnya A not sama dengan B, itu nilainya true. Kemudian baris yang kedua, kondisinya itu A lebih dari B, itu true. Di sini not kondisinya itu A lebih besar dari B, itu sama maksudnya A kurang dari sama dengan B, itu nilainya false. Kemudian yang baris ketiga itu A kurang dari B, itu false ya, nilainya false. Nah, di sini not A kurang dari B itu sama maksudnya A lebih dari sama dengan B, itu true, nilainya true ya. Kemudian baris yang keempat itu A lebih besar dari sama dengan B, itu true, nilainya true. Kemudian not A lebih besar sama dengan B, itu sama maksudnya A kurang dari B, itu nilainya false. Kemudian baris yang kelima itu A kurang dari sama dengan B, itu nilainya false. Kemudian not A kurang dari sama dengan B, itu sama maksudnya A lebih besar dari B, itu nilainya true. Kemudian yang terakhir A not sama dengan B, itu nilainya true. Jadi not A not sama dengan B, itu sama maksudnya A sama dengan B, itu nilainya false. Operator AND. Operator AND menggabungkan 2 buah kondisi menjadi satu nilai sedemikian rupa akan bernilai true hanya bila kedua kondisi yang digabungkan bernilai true. Dengan istilah lain, kedua syarat harus dipenuhi. Jadi sintaks operator AND pada kondisi if itu kondisi 1 dan kondisi 2, atau if kondisi 1 dan kondisi 2. Jadi di sini contohnya if kode sama dengan 1 dan umur kurang dari sama dengan 25, atau if nilai lebih dari sama dengan 60 dan nilai kurang dari 70.
Operator AND. Tabel kebenaran untuk operator AND. Jadi di sini baris yang pertama, jika kondisi pertama true, kemudian kondisi kedua true, maka kondisi 1 dan kondisi 2 itu hasilnya adalah true. Baris yang kedua, jika kondisi yang pertama true, kemudian kondisi yang kedua false, maka kondisi 1 dan kondisi 2 adalah false. Kemudian baris yang ketiga, jika kondisi 1 false dan kondisi 2 true, maka kondisi 1 dan kondisi 2 sama dengan false. Baris yang keempat, jika kondisi 1 false, kondisi 2 false, maka kondisi 1 dan kondisi 2 adalah false. Jadi perhatikan tabel kebenaran nomor 1 hanya bila kedua kondisi bernilai true yang akan menghasilkan nilai gabungan sama dengan true. Jadi contoh tabel kebenaran untuk melihat nilai gabungan dua buah kondisi yang digabung dengan operator AND. Jadi di sini ada baris yang pertama ya. Kondisi ini ada nilai A, B, C, D. Jadi kondisi yang pertama itu A lebih besar dari B. Ya, 5 lebih besar dari 2, itu true. Kemudian kondisi yang kedua itu C lebih besar dari D. Ya, 6 lebih besar dari 4, itu true. Nah, jadi kondisi 1 dan kondisi 2 itu mempunyai nilai akhir true. Kemudian baris yang kedua itu kita lihat di kondisi 1 itu A lebih besar dari B. Jadi 5 lebih besar dari 2, itu true. Kemudian B lebih besar dari D, ya, 2 lebih besar dari 4, berarti false ya. Jadi mempunyai nilai akhir di sini false. Kemudian baris yang ketiga di sini A lebih besar dari C. Jadi 5 lebih besar dari 6, maka dia false ya, salah ya. Kemudian kondisi 2-nya B lebih besar dari D. 2 lebih besar dari 4, yaitu false. Maka di sini hasil nilai akhirnya false. Kemudian baris yang terakhir itu A lebih besar dari B, ya, 5 lebih besar dari 2, itu true. Kemudian kondisi 2-nya itu not B lebih besar dari D. Jadi B2 lebih besar dari D. Ya, di situ ada not-nya depannya, jadi true. Di sini hasilnya true. Operator OR. Operator OR menggabungkan dua buah kondisi menjadi satu nilai sedemikian rupa akan bernilai true cukup bila salah satu saja dari kedua kondisi yang digabungkan bernilai true. Hanya bila kedua kondisi bernilai false, maka nilai gabungannya bernilai false. Dengan perkataan lain, cukup satu syarat saja yang harus dipenuhi. Jadi sintak operator OR pada kondisi if ya, di sini ada kondisi 1 or kondisi 2 atau if kondisi 1 or kondisi 2. Jadi di sini status sama dengan 1, umur lebih dari sama dengan 17, atau if nilai 1 lebih dari sama dengan 60 or nilai 2 lebih dari sama dengan 65. Tabel kebenaran untuk operator OR di sini ada baris yang pertama ya, itu kondisi 1, kondisi yang pertama itu true, kemudian kondisi yang kedua itu true, maka kondisi 1 OR kondisi 2 itu true. Baris yang kedua, jika kondisi 1 itu true, kemudian kondisi 2 false, maka hasilnya adalah true. Kemudian baris yang ketiga, jika kondisi 1 false, kemudian kondisi 2 true, maka hasilnya adalah true. Dan baris yang terakhir, kondisi pertama false dan kondisi kedua false, maka kondisi 1 atau kondisi 2 hasilnya adalah false. Perhatikan tabel kebenaran nomor 1, 2, dan 3 hanya salah satu kondisi bernilai true, maka akan menghasilkan nilai gabungan sama dengan true. Contoh tabel kebenaran untuk melihat nilai gabungan dua buah kondisi yang digabung dengan operator OR. Jadi yang baris pertama itu karena
kondisi 1 dan kondisi 2 sama-sama true, maka nilai akhirnya adalah true. Kemudian baris yang kedua itu kondisi 1 true, kondisi 2 false, maka hasil nilai akhirnya true. Kemudian baris yang ketiga itu kondisi 1 false, kondisi 2 false, maka nilai akhirnya false. Kemudian baris yang keempat, kondisi pertama itu adalah false, kemudian kondisi keduanya false, maka nilai akhirnya adalah false. Konversi multi condition menjadi nested if. Jadi di dalam contoh yang pertama ini, pada kolom yang tengah itu nested if. Jadi ada kondisi 2 itu ada di dalam kondisi pertama, di mana di dalam kolom yang sebelah kiri ya, di kolom multi kondisi itu ada kondisi 1 dan kondisi 2. Jadi dalam multi kondisi yang sebelah kiri itu bisa dipecah ke dalam nested if yang ada di kolom tengah. Kemudian contoh kedua, multi kondisi yang kedua ini menggunakan OR ya. Di sini ada garis garis tegak itu OR ya, garis tegak 2. Jadi multi kondisi yang sebelah kiri itu ada if kondisi 1 or kondisi 2. Jadi jika di breakdown menjadi nested if seperti kolom yang ada di tengah ya, kolom yang ada di tengah. Jadi di sini ada contoh yang kedua ini adalah penggunaan dari kondisi 1 or kondisi 2 ya. Garis tegak itu artinya or ya, kondisi 1 or kondisi 2. Ada kondisi 1 dan kondisi 2 dibentuk dalam bentuk nested if itu ada di kolom yang nomor 2. Contoh ketiga, konversi multi condition menjadi nested if. Ini ada 3 kondisi ya, multi kondisi itu menggunakan dan ya, menggunakan dan di sini n ya, dan atau n. Jadi kondisi 1 n, kondisi 2 n, kondisi 3. Jadi jika di breakdown menjadi nested if ada yang seperti yang ada di sebelah kanan ya, yang di sebelah tengah ya, kolom sebelah tengah. Jadi di sini di multi kondisi ini dijelaskan yang diproses oleh komputer itu yang pertama adalah kondisi 1 n, kondisi 2. Kemudian baru kondisi 3 dan menghasilkan output. Contoh selanjutnya, contoh keempat, konversi multi kondisi. Jadi di sini ada multi kondisi, ada kondisinya ada 3 ya, menggunakan OR ya. Di sini kondisi 1 OR, kondisi 2 OR, kondisi 3. Jadi yang diproses oleh komputer itu kondisi 1 dan kondisi 2 dulu, kemudian hasilnya nanti akan dilanjutkan diproses oleh komputer dengan kondisi 3, akan menghasilkan output. Kemudian dalam bentuk nested if itu di kolom tengah ya, ada statement 1, dan statement 2. Contoh kelima dari konversi multi kondisi, di sini multi kondisinya ada kondisi 1 n, kondisi 2 or kondisi 3. Jadi di sini ada n dan or ya. Di kolom multi kondisi ada dan itu n ya, kondisi 1 n, kondisi 2 or kondisi 3. Jadi di sini dijelaskan yang diproses oleh komputer itu kondisi 1 dan kondisi 2. Jadi kondisi 1 n, kondisi 2 diproses, kemudian selanjutnya kondisi 3 dan menghasilkan output. Contoh yang keenam, di sini hanya diputar saja, or-nya ada di depan, kemudian n-nya ada di belakang. Jadi kondisi 1 or, kondisi 2 n, kondisi 3. Jadi yang diproses oleh komputer di sini itu adalah posisi kondisi 2 n, kondisi 3 dulu yang diproses.
kemudian hasilnya nanti diproses dengan kondisi 1, maka akan menghasilkan output. Contoh yang ke-7 dari konversi multikondisi menjadi nested if. Di sini ada kondisi 1 n dalam kurung kondisi 2 or kondisi 3. Jadi di sini yang diproses oleh komputer yang pertama itu yang ada di dalam kurung dulu ya, kondisi 2 dan kondisi 3. Kondisi 2 or kondisi 3 itu diproses dulu, kemudian hasilnya akan diproses dengan kondisi pertama, maka nantinya akan menjadi output. Contoh program sederhana menggunakan nested if dan multi condition. Jadi di sini ada soal susun algoritma untuk menginput 3 bilangan bulat atau integer, di mana ketiga buah bilangan tersebut dianggap bernilai tidak sama. Kemudian mencetak salah satu bilangan yang nilainya terbesar. Jadi di sini jawaban caranya dengan menggunakan 3 variabel untuk menyimpan bilangan 1, bilangan 2, dan bilangan 3. Kemudian ketiga bilangan tersebut diperiksa satu persatu sehingga mendapatkan nilai yang terbesar. Tabel yang sebelah kiri ada pseudocode-nya seperti itu. Kemudian simbol flowchart-nya itu yang dipakai proses input output, kemudian kondisi input output. Di sebelah kanan ada bentuk flowchart-nya, kemudian ada start dan end, kemudian disuruh menginputkan nilai A, nilai B, nilai C, dan nanti akan dibandingkan dengan kondisi dan hasilnya harus bilangan yang terbesar. Nanti akan kita buktikan di slide selanjutnya. Di sini kita akan buktikan bahwa nilai yang keluar nanti adalah nilai yang terbesar ya. Di sini nilai yang terbesar adalah angka 6. Jadi akan kita mulai di flowchart yang sebelah kiri. Nilai A-nya adalah 6, kemudian nilai B-nya adalah 4 dan nilai C-nya adalah 2. Kemudian kita ke kondisi pertama, A lebih besar dari B. Jadi 6 lebih besar dari 2. Maka hasilnya adalah true. Kemudian masuk ke kondisi selanjutnya, yaitu A lebih besar dari C. Jadi 6 lebih besar dari 2, maka di situ adalah true. Maka dicetaklah A. Maka hasilnya di sini adalah 6 yang dicetak ya. Jadi angka yang terbesar sudah terbukti akan dicetak untuk yang pembuktian yang pertama. Kemudian pembuktian yang kedua kita oper nih ya. Kita oper di flowchart yang sebelah kanan. Kita oper nilai A-nya kita ganti 2, kemudian nilai B-nya tetap 4 dan nilai C-nya 6. Kemudian kita masukkan di kondisi pertama A lebih besar dari B. Di sini adalah false ya, salah ya. Kemudian false kita harus ke kiri, kemudian B lebih besar dari C. 4 lebih besar dari 6. Di situ adalah false. Maka di sini akan di-print, dicetak C, yaitu nilai 6. Nah, sudah terbukti untuk flowchart yang kiri dan kanan yang dikeluarkan adalah angka yang terbesar. Begitu juga jika dibulak-balik ya, nilai input awalnya, maka nilai yang terbesar akan keluar. Seperti itu. Struktur kontrol percabangan selanjutnya yaitu menggunakan switch case. Seleksi menggunakan switch case. Switch case merupakan jenis seleksi yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif penyelesaian. Kondisi switch case terdiri dari 2 bagian, yaitu switch di mana terdapat variabel yang akan diperiksa, serta 1 atau lebih perintah case masing-masing untuk setiap nilai yang ingin diperiksa. Switch
case memiliki batasan, yaitu yang pertama, data yang diperiksa harus bertipe integer atau karakter. Kemudian yang kedua, range data yang diperiksa bernilai 0 sampai dengan 255. Jadi di dalam switch case itu ada istilah default. Jadi block default merupakan perintah yang akan dijalankan jika semua kondisi di case tidak ada yang true. Seperti yang ada di gambar yang sebelah kanan, jadi default itu langsung ke paling bawah, jadi data salah, begitu ya kalau di dalam contoh di sebelah kanan ini. Kemudian break diberikan pada block case dengan tujuan untuk keluar dari case yang bernilai true dan lanjut pada next instruction, sehingga tidak perlu memeriksa pada perintah case selanjutnya. Contoh penggunaan break ya ada seperti yang ada di gambar yang paling kanan, itu contoh penggunaan break kemudian default, dan contoh berurutan case 1 sampai dengan case 5. Contoh seleksi menggunakan switch case. Jadi susun algoritma atau program untuk menginput sebuah nilai integer misal n, kemudian cetak peringkat nilai sesuai dengan nilai n sebagai berikut. Jadi nilai n yang pertama itu kurang sekali, kemudian yang kedua kurang, yang ketiga cukup, yang keempat baik, kemudian yang kelima baik sekali. Jadi di sini jawaban cara pertama menggunakan nested if. Jadi dalam pseudocode-nya di sini ada inisialisasi nilai n, kemudian input nilai n ya. Jadi nanti setelah diinputkan nilai n nanti ada range-nya. Jadi nanti apakah hasilnya kurang sekali, kurang, cukup, baik, baik sekali, atau data salah, jadi diinputkan selain integer. Di sini dalam bentuk flowchart-nya, jadi diinputkan nilai 1. Jika diinputkan nilai 1 maka true ya, akan muncul kurang sekali. Kemudian jika tidak angka 1 berarti angka 2 ya, false. Jadi di situ akan muncul kurang. Kemudian jika tidak false, maka jika diinputkan angka 3, maka jika true maka dia muncul cukup, dan jika false diinputkan angka 4 berarti muncul baik ya, true. Dan jika false akan diinputkan nilai 5, itu true-nya adalah baik sekali. Jadi jika false maka data salah. Jadi di sini jika diinputkan angka 1, 2, 3, 4, 5 itu maka hasilnya sesuai dengan tabel yang ada di soal. Tetapi jika diinputkan selain angka 1, 2, 3, 4, dan 5 maka hasil cetaknya adalah data salah. Di sini contoh flowchart menggunakan nested if. Kemudian cara kedua menggunakan switch case ya. Di sini ada inisialisasi n, kemudian inputkan nilai n ya seperti sebelumnya. Kemudian tapi di sini ada bentuk switch case menggunakan case pertama, kemudian kurang sekali, case kedua kurang, case ketiga cukup, case keempat baik, kemudian case kelima baik sekali, dan defaultnya data salah. Jadi di sini contoh pseudocode-nya untuk jawaban yang cara kedua itu menggunakan switch case. Di sini flowchart jawaban cara kedua ya menggunakan switch case. Jadi setelah diinputkan nilai n, maka di case pertama jika nilainya true maka akan dicetak kurang sekali, dan jika false maka masuk ke kondisi 2. Dan jika kondisi 2 true maka akan dicetak kurang. Jika kondisi false akan masuk ke kondisi 3, yaitu akan dicetak cukup. Dan selanjutnya kondisi keempat, jika true akan dicetak baik, jika false akan masuk ke kondisi 5. Kondisi 5 jika true akan dicetak baik sekali, dan jika selain 1, 2, 3, 4, dan 5 maka akan dicetak data salah, dan selesai.
Jadi kesimpulan yang didapat, jadi dalam membuat sebuah perintah algoritma dengan menggunakan struktur kontrol percabangan, bisa saja kemungkinan digunakan nested if atau if berjenjang atau switch case. Pilihlah struktur yang sesuai dengan ketentuan algoritma benar dan efisien.